Apa yang saya kemukakan ini bukan dari apa yang diajarkan orang kepada saya atau dari buku yang saya baca, tetapi dari pengalaman hidup yang saya jalani. Saya dari kecil itu Kristen, saudara, ya. Termasuk Kristen yang cukup kuat karena kakak saya guru sekolah minggu. Ya, dari keluarga Kristen, ya saudara. Kemudian masa remaja saya mulai mengenal gereja. Saya aktif dalam kegiatan gereja. Dan mengakhiri masa remaja saya sekolah teologi. Dan kemudian saya menjalani hidup pelayanan selama belasan dan puluhan tahun. Tentu dalam perjalanan yang panjang, saya mengalami jatuh bangun, ya. Mengalami banyak hal yang tidak bisa saya kemukakan dalam waktu singkat. Tetapi singkatnya, saya sekarang setelah umur 60 tahun dan terus sedang bergulir ke 61, mata saya baru tercelik untuk melihat kebenaran dan bagaimana seharusnya menjalani hidup kekristenan. Mungkin ada orang berkata, nah dulu Pak Eras mengajarkan kepada jemaat ajaran itu sesat dong. Tidak, itu tidak sesat. Tetapi masih kanak-kanak, ya. Tidak untuk usia dewasa. Sekarang saya mengajak saudara-saudara, saya tidak tahu pendengar ini saudara berapa usia biologisnya, ya. Tetapi berapapun usia biologismu, siapapun saudara, kita sekarang ada di dunia yang sudah menjelang berakhir ini. Kita harus sungguh-sungguh mau berubah dan mengenakan kekristenan yang sejati. Kekristenan yang sejati itu pada dasarnya bagaimana kita menghidupkan Yesus di dalam hidup kita, ya. Menghidupkan Yesus di dalam hidup kita. Jadi spirit gairah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang menggerakkan Yesus menjalani hidupnya, itulah spirit dan gairah yang sama yang menggerakkan kita hidup. Jika tidak demikian berarti kita tidak atau belum mengikut Yesus. Saya ingatkan saudara-saudara yang hanya beragama Kristen. Saudara mengikut agama Kristen itu belum berarti sudah mengikut Yesus. Saudara sekolah teologi menjadi pendeta pun juga belum berarti sudah ikut Yesus. Bahkan sekalipun kita ini ketua sinode, itu juga bukan jaminan kita sudah ikut Yesus. Ikut Yesus artinya kita benar-benar mengenakan hidupnya di dalam hidup kita ini. Spiritnya, gairahnya, prinsip-prinsip hidupnya, kita harus kenakan di dalam hidup kita. Harus kita kenakan persis seperti yang dia kenakan. Pertanyaannya adalah apakah itu mungkin, Pak? Apakah itu bisa, Pak? Jikalau hal mengenakan hidup Yesus tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin berlangsung, Yesus tidak akan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Kalau Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku,
Artinya kita dimampukan hidup seperti dia hidup. Kita dimampukan menjalani hidup seperti Yesus menjalani hidupnya. Dan sebagai buktinya, Rasul Paulus sendiri berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ini menunjukkan bahwa orang percaya berpotensi untuk menghidupkan Yesus di dalam hidupnya. Sangat mungkin, saudara. Dan inilah yang mestinya menjadi kerinduan kita. Bagaimana kita bisa mengenakan hidupnya di dalam hidup kita ini. Oleh sebab itu, saudara, saya menganjurkan saudara untuk serius mencari Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada, dan dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman, berarti kita mesti menemui dia. Saya termasuk bagian orang yang bersalah. Ketika saya dulu memancarkan sebuah pancaran, seakan-akan hanya mereka yang sekolah teologi, yang bisa berteologi, yang memiliki kans untuk menjadi Kristen yang berkualitas tinggi. Dan hari ini saya mengerti bahwa orang bisa berkualitas tinggi itu bukan karena dia sekolah teologi, tetapi hatinya benar-benar haus dan lapar akan kebenaran. Benar-benar ingin memiliki kehidupan seperti yang Allah kehendaki. Dan Yesuslah model dari kehidupan yang Allah kehendaki. Model manusia yang Allah kehendaki. Kita sering memindahkan fokus. Tidak menjadikan hal ini sebagai hal penting. Mestinya hal ini tidak hanya kita anggap penting, saudara, tetapi menjadi satu-satunya isi, arti, dan tujuan hidup kita. Sering kita tidak fokus karena masalah hidup. Banyak masalah hidup. Ya. Orang yang belum memiliki pacar, begitu memiliki pacar, fokusnya pacar saja. Ya. Orang yang memiliki pasangan hidup, fokusnya hanya pasangan hidup. Nanti kalau sudah punya anak, hanya keluarga. Sampai dia sendiri lupa tanggung jawabnya sendiri, tanggung jawabnya pribadi di hadapan Allah, yaitu menjadi manusia seperti yang dia kehendaki, lupa. Ya. Nanti kalau dia sudah menikah, lalu suaminya ternyata tidak membahagiakan hidupnya, udah dia tenggelam dengan persoalan suami. Istrinya tidak membahagiakan dirinya, dia tenggelam dengan persoalan suami. Atau istrinya ada apa-apa, suaminya ada apa-apa, dia tenggelam dengan masalah itu. Padahal tujuan hidupnya kan bukan suami, bukan anak, bukan rumah, bukan mobil, bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan gelar. Tuhan itulah tujuan hidup kita. Jadi mestinya idealnya sejak kanak-kanak kita sudah mengenal Allah, mengenal kebenaran. Menjelang remaja makin mengerti tujuan hidup kita, Tuhan dan kerajaannya. Setelah menjadi pemuda harus lebih matang mengenal Allah sebagai tujuan hidup kita. Nah, sehingga bisa mewujudkan apa yang difirmankan, baik makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, melakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, jujur saja dulu kita tidak melakukan itu dengan baik. Kita mungkin melakukan sebagian, tetapi ada agenda-agenda pribadi yang kita miliki, dan itu membuat kita tidak fokus. Lebih mengerikan kalau seorang pendeta
ya. Fokusnya nanti banyak hal, termasuk pelayanan itu sendiri menjadi fokus. Kegiatan gereja itu sendiri yang menjadi fokus. Padahal mestinya fokus kita, saudara-saudara, itu Tuhan dan kerajaannya. Nah, kalau sedari muda, ya, kalian yang masih muda-muda mengerti hal ini, aduh, betapa beruntungnya hidupmu. Engkau akan menjadi orang-orang yang benar-benar luar biasa. Bukan saja berkarakter baik, tetapi juga di marketplace engkau pasti memiliki potensi yang tidak bisa diremehkan atau tidak dianggap enteng oleh orang lain. Sebab kalau seseorang memiliki kehidupan anak Allah di dalam dirinya, bukan hanya secara moral dia menjadi baik, tetapi di seluruh aspek hidupnya pun pasti jadi baik. Perhatikan kalimat ini, di seluruh aspek hidupnya. Jadi kita harus jujur mengakui kalau dalam satu aspek kita ini tidak baik, pasti ada bagian aspek lain yang tidak lengkap atau tidak baik. Harus diakui. Dan kita ini memiliki irama hidup juga sudah banyak salahnya, saudara. Ketika kita mau mencapai sebuah kehidupan yang benar-benar berkualitas atau bermutu, kita terhambat, kita terkendala dengan irama hidup kita yang terlanjur salah. Nah, kekristenan ini sebenarnya intinya adalah bagaimana kita memiliki gairah hidup seperti gairah hidup yang dikenakan oleh Yesus. Nah, ini membutuhkan perjuangan, saudara. Membutuhkan perjuangan. Maka kita harus bisa bertemu dengan Allah. Saya percaya karena saya mengalami. Seperti tadi saya kemukakan, apa yang saya sampaikan bukan berdasarkan kata orang atau membaca buku, tetapi saya mengalami. Ya tentu ini harus sesuai dengan isi Alkitab. Bagaimana fokus kita adalah Tuhan dan kerajaannya. Perjumpaan dengan Tuhan tidak boleh kita anggap sesuatu yang luar biasa. Artinya itu hal yang normal dan wajar yang harus kita alami. Memang nilainya luar biasa dibanding orang yang tidak memiliki perjumpaan dengan Allah. Tetapi bagi orang percaya itu bahasa hidup kita. Hal yang normal. Itu hal yang wajar, yang mestinya kita alami. Dan kita tidak perlu heran, kaget, terkejut, kagum. Kalau mendengar orang bersaksi, bertemu dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, kita tidak perlu kaget atau kagum. Memang itu wajarnya hidup anak-anak Allah. Karena Allah itu Bapa kita. Hubungan dengan Bapa itu pasti eksklusif. Tidak bisa tidak. Nah, kalau kita memandang bahwa bisa dialog dengan Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, dipandang sebagai sesuatu yang wah, luar biasa. Ada yang salah dalam hidup saudara. Sekali lagi, memang ini luar biasa jika dibanding orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Tetapi bagi kita itu perjumpaan dengan Allah itu bahasa dan irama hidup kita sehari-hari. Nah, gereja telah mewarisi, maksud saya jemaat, telah mewarisi sebuah pola keberagamaan yang tidak berkualitas. Seakan-akan para imam, para uskup, para pemimpin agama, para pendeta, itu orang-orang istimewa yang bisa berinteraksi dengan Allah secara khusus, eksklusif. Tapi kalau umat tidak. Dan hal ini menjadi menjadi irama hidup dan cara berpikir. Ya, sehingga begitu mendengar berdialog dengan Allah, aduh, rasanya
Itu hal yang begitu mistik dan misteri. Mestinya itu bukan hal yang mistik atau misteri. Ini satu hal yang natural. Karena Roh Kudus di dalam diri kita, mestinya kita bisa berdialog dengan Dia setiap saat. Mestinya. Nah, berhubung juga sering terjadi pemalsuan, sehingga banyak orang juga menjadi ragu-ragu terhadap fakta berdialog dengan Allah itu. Banyak pendeta begitu mudah mengumbar kesaksian bahwa dia mendengar suara Tuhan, dia disuruh Tuhan berbuat ini, disuruh Tuhan berbuat itu. Tetapi apa yang dikatakan itu sebenarnya tidak usah membaca Alkitab saja, tidak logik. Tidak usah pakai ayat Alkitab. Kita pakai nalar umum saja sudah tidak logik. Ya, memang pikiran Allah tidak sama dengan pikiran kita. Tetapi kecerdasan tindakan Allah itu mestinya bisa dirasakan, saudara. Orang yang berpikir realistis dan logis saja bisa mengerti itu. Jadi saya bisa paham kalau ada orang-orang Kristen yang tidak mau ke gereja karena mendengar khotbah-khotbah pendeta yang tidak logik itu, tidak logis. Kok Allah begini ya gitu. Iya, saya tidak perlu memberi contoh. Saya takut contoh yang saya kemukakan nanti menyinggung terkait dengan nama orang-orang tertentu. Tetapi saya harap saudara-saudara sekalian bisa mengerti dan menangkap maksud perkataan saya ini. Allah itu cerdas. Ya. Tidak mungkin Allah memerintahkan hal-hal yang itu tidak logik. Tidak usah memeriksa Alkitab. Secara logika wajar saja sudah tidak logik. Lalu kita sudah bisa meragukan. Ya. Meragukan itu tidak menghakimi, saudara. Menghakimi itu artinya menilai dan kemudian menghukum. Kita tidak menghukum kok. Kita hanya menilai. Kita hanya membedakan roh. Dan memang kita harus membedakan roh, saudara. Jadi pernyataan seseorang itu harus kita pahami. Maksud saya kita timbang, saudara. Nah, kembali tadi soal berdialog dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah itu sesuatu yang bisa kita alami. Dan kita harus mengejar atau memburunya. Dan kepada kalian yang masih muda-muda, jangan merasa usia mudamu itu menjadi penghalang kalian menemui Allah. Coba kalian menutup pintu, kalian bisa datang ya, menghadap Allah, berdialog. Allah itu seakan-akan memang tidak ada. Ya, saya tulis satu lagu yang belum jadi, baru menjadi wacana tetapi sudah saya nyanyikan, saudara. Engkau kadang-kadang seperti tidak ada. Ya. Engkau seperti tidak hadir waktu aku membutuhkan engkau. Ya. Dan seterusnya. Engkau bersembunyi. Tetapi aku percaya kepadamu. Engkau Allah ya, yang besar. Justru keagungan dan kebesaran Allah, supremasi Allah itu bisa dilihat dari tidak mudahnya dia disentuh. Tidak mudahnya dia disentuh. Tetapi kita harus mempercayai dia. Meyakini keberadaannya. Ya, kita menghadap Allah, kita berkata, aku percaya kepadamu. Aku menyerahkan hidupku kepadamu ya Allah. Aku unsikan hidupku, keluargaku dan orang-orang yang kukasihi kepadamu. Dan kita belajar tenang. Karena kita tahu Allah pasti sudah mendengar doa kita. Ya Allah, kuserahkan hidupku kepadamu. Nah biasanya kalau saudara, biasanya saya berdoa dan kalau saya bisa sharing kepada saudara, saya sering mengatakan atau hari-hari ini saya sering mengatakan, aku hanya minta satu hal saja, jadikan aku anggota keluarga kerajaan. Tidak ada lagi yang kuingini. Jadi baik aku sekarang di bumi maupun nanti hanya satu yang kuingini. Aku di hadapanmu melayani engkau. Udah itu saja. Kalau saya bedah, ya,
Saya lengkapi, ya, doa saya ini berbunyi begini. Aku minta ya Allah, ya, jadikan aku anggota keluarga kerajaan. Sejak di bumi beri aku kesempatan di hadapan-Mu. Setiap kali aku datang memuji menyembah Engkau buka pintu surga. Suaraku boleh ada di tengah-tengah para malaikat yang menyembah. Sejak aku di bumi, jadikan aku istimewa di mata-Mu dengan menjadi anak kesukaan-Mu. Dan untuk itu berapapun harganya ku bayar. Apapun yang harus kulakukan, berapapun harga yang harus ku bayar. Nah, ini menjadi tekad kita. Nah, di sini kita pasti dapat memiliki pengalaman dengan Allah secara konkret, pengalaman yang nyata dengan Allah. Aku tidak berharap kebahagiaan dan kesukaan dari pihak manapun dan apapun ya Allah. Aku hanya ingin aku bisa ada di hadapan-Mu. Ini orang-orang yang kalau kita berani demikian ini, saudara, kita itu berani menguburkan hidup kita sebelum kita mati. Ini bukan berarti lalu membuat kita menjadi tidak optimis hidup. Kita tetap optimis, mengembangkan semua potensi yang kita miliki. Karena dengan mengembangkan semua potensi yang kita miliki, kita ini mengabdi kepada Allah. Nah, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, kita harus benar-benar mengakhiri perjalanan hidup kita. Kita tidak boleh hanya ekstrim, harus sangat ekstrim kepada Allah. Harus sangat ekstrim. Jadi kita harus bersedia tidak memiliki apa-apa dalam hidup ini, walaupun kita punya banyak ya. Kita punya fasilitas, kita punya harta, kita punya keluarga, kita punya kedudukan, kita memiliki gelar, kita memiliki posisi, pangkat, dan lain-lain. Tetapi kita tidak menganggapnya itu milik kita, karena itu semua adalah sarana yang Allah percayakan kepada kita untuk mengabdi dan melayani Dia. Dan bagaimana kita mengaktifkan semua yang kita miliki ini untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita mengaktifkan semua yang kita miliki ini benar-benar untuk pekerjaan Allah. Ini menjadi kebahagiaan kita, saudara. Apapun yang Engkau kehendaki untuk kulakukan, Tuhan, aku lakukan. Apapun yang Engkau kehendaki untuk kulakukan, kulakukan. Dan kita percaya bahwa Allah yang hidup pasti menyatakannya kepada kita. Pasti memberitahu apa yang kita harus lakukan bagi Dia. Pasti Tuhan memberikan petunjuk dan pimpinan. Tidak mungkin tidak. Nah, saudara, Allah yang kita sembah, Elohim Yahweh ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, itu Allah yang benar. Allah yang benar. Tapi tidak cukup meyakini Dia sebagai Allah yang benar. Kita harus melangkah dan mengalami Allah yang benar itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan saudara yang tidak belajar teologi, Tuhan akan menyatakan diri kepada saudara sesuai dengan kesanggupan saudara memahami Dia. Nanti kalau dipandang oleh Allah, saudara harus belajar mengenai Dia, entah melalui buku, khotbah, YouTube, dan lain-lain. Nanti Roh Kudus sendiri akan pimpin saudara. Roh Kudus akan tuntun saudara. Bagaimana saudara bisa menemukan buku rohani, khotbah pendeta di YouTube, di televisi, atau berbagai sarana yang lain untuk bisa saudara tangkap. Dan melalui hal itu, saudara akan didewasakan oleh Tuhan. Saya menghimbau saudara untuk menemukan Allah. Nah, kita kan sekarang bisa membaca di media sosial begitu banyak pendeta berbicara dan pasti semua mengaku sebagai pendeta yang paling benar. Tidak sedikit yang menggunakan nama Allah, tidak sedikit yang dengan beraninya menyatakan bahwa dia mendengar dari Allah secara langsung. Di pihak lain begitu beraninya orang menuduh orang lain sesat ya.
Seakan-akan Allah itu di pihak dia, sudah pasti di pihak dia. Seakan-akan dia mendapat legalisasi dari Allah untuk bisa menghakimi orang lain. Dan dengan mengatakan orang lain sesat itu, dia juga menghukum orang lain. Nah, bingung kan kita saudara? Bingung. Saudara pasti bingung. Nah, oleh sebab itu saudara, saya ajak untuk menemukan Allah yang hidup. Kenali Allah yang hidup. Saudara pun juga boleh bertanya dan mestinya juga bertanya kepada Allah. Erastus ini patut didengar tidak? Kalau saudara ke Rehoboth, Rehoboth itu gereja Tuhan nggak diakui Tuhan sebagai gereja resmi atau dealernya nggak. Soal resmi di mata pemerintah itu hal lain ya saudara. Dan itu bukan hal yang sulit kalau memang memenuhi syarat ya saudara. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kita saudara benar-benar diakui oleh Allah sebagai gerejanya dan sebagai pembicara seperti saya diakui sebagai pembicara oleh Allah. Ya saya bisa saja membela diri dan memberikan berbagai argumentasi supaya saudara mempercayai saya. Tapi apalah artinya itu kalau kita ternyata tidak diakui oleh Allah sebagai juru bicaranya. Karenanya saudara sendiri harus bertanya kepada Tuhan. Harus bertanya kepada Allah. Ya, harus memiliki pergaulan pribadi sampai memiliki kepekaan. Saudara pasti bertanya-tanya, gimana Pak bisa mendengar suara Allah? Bagaimana Pak bisa? Aku tidak pernah bisa. Oh ya, karena saudara tidak maksimal. Sekarang maksimalkan, ya. Nanti saudara akan tahu bagaimana harus memenuhi syarat yang Allah kehendaki, ya. Dan tentu syarat yang harus kita penuhi adalah bagaimana hidup tidak bercacat, tidak bercela. Karena Tuhan berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan kita harus berani untuk melepaskan semua kesenangan-kesenangan dunia. Artinya hal-hal yang membuat Tuhan tidak berkenan. Kalaupun kita memiliki satu hobi atau kesenangan, mestinya hobi itu juga bisa dinikmati bersama dengan Tuhan. Atau Tuhan berkenan. Lalu saudara masih tanya lagi, Pak bagaimana bisa tahu? Nanti saudara akan tahu. Saudara akan bisa tahu. Kalau kita yakin Allah itu hidup, temukan. Saudara jangan mudah percaya orang. Termasuk jangan mudah percaya saya. Ya, ya, jangan mudah percaya saya juga. Saudara tanyakan ke Tuhan. Saya mendorong saudara untuk mengalami Tuhan. Supaya saudara jangan mudah ditipu oleh orang yang mengaku hamba Tuhan. Orang yang mengaku juru bicara Tuhan. Orang yang mengaku membela kebenaran Tuhan. Oh saudara jangan mudah percaya ya. Banyak orang menjual Tuhan Yesus. Menjual Tuhan Yesus pakai nama Tuhan demi uang, demi aktualisasi diri, ya demi penilai diri di mata manusia lain. Jangan mudah percaya. Ini zamannya saudara. Orang ya, zamannya maling teriak maling ya. Zamannya orang palsu ngaku orang lain yang palsu dirinya asli. Ini zamannya orang yang menuding orang lain sesat padahal belum tentu dirinya tidak sesat. Ya ini saya tidak menunjukkan ini ke satu dua orang. Saya menyampaikannya secara umum. Dan saudara harus bertanya kepada Tuhan secara langsung. Di kondisi yang serba kacau hari ini. Tanyakan kepada Tuhan. Tetapi lebih dari semua hal yang sedang saya kemukakan belakangan ini atau terakhir-terakhir ini, saudara sudah memiliki persekutuan dengan Allah. Kapan saja Tuhan memanggil kita pulang ke surga, kita layak ya, kita layak pulang ke surga. Nah, saudara harus berani ya menembus batas ya, harus berani menembus batas. Saudara harus berani menjadi Kristen yang benar ya. Hidup kita hanya untuk mengenal Allah. Hidup kita hanya untuk bersahabat dengan Allah. Hidup kita hanya untuk bertemu dengan Allah. Hidup kita yang sesungguhnya bukan di bumi ini. Hidup kita yang sesungguhnya nanti di surga. Ya. Ayo kita gerakkan ya.
hidup kita. Dan kiranya suara kebenaran ya, dan khususnya kehadiran saya di Instagram saudara menjadi awal dari gerakan mencari Allah. Ya. Dan sangat fair kalau saya mengatakan temui Allah. Ya. Tanyakan siapa yang patut saudara dengar, saudara ikuti, yang patut menjadi mentor saudara, ya. Bapak rohani saudara atau pembina rohani saudara. Sangat fair. Saya tidak memaksa itu. Saya tidak mengatakan kalau saya benar yang itu sesat. Nah, nilai sendiri, saudara. Nilai sendiri. Kalau saudara melihat kebengisan ucapan orang, saudara akan cepat sekali bisa menyimpulkan orang seperti itu tidak layak menyebut dirinya hamba Tuhan. Siapa itu, Pak? Sekali lagi kita punya etika tidak menyebut siapapun. Ya, sekali lagi saudara harus bertanya kepada Tuhan. Saudara harus mengalami Tuhan.